Oke, apakah share screen terlihat? Oh, sebentar. Terlihat ya? Atau enggak? Terlihat. Oke. Oke, saya awali dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi ya di hari Rabu malam ya. Rabu malam atau malam Kamis ya. Di materi TPS Bahasa Indonesia pada materi tata kalimat. Oke. Jadi sebenarnya materi tata kalimat itu adalah materi yang umum ya dalam soal-soal bahasa Indonesia gitu, dan sudah sering menjadi bentuk-bentuk soal di level SMP, bahkan ya SMP SMA itu sudah tata kalimat gitu ya. Misalnya kalimat rumpang, kemudian konjungsi yang tepat, kemudian inti kalimat, kalimat majemuk dan sebagainya gitu. Nah, jadi pada materi tata kalimat itu ya, itu kita akan mempelajari terkait dengan beberapa aspek ya. Jadi peta materinya begini ya. Pertama, kita akan pelajari terkait dengan pengertian dari kalimat itu sendiri, kemudian unsur kalimat. Nah, bahwasanya kalimat itu terdiri dari apa saja gitu ya. Unsur atau struktur juga bisa ya. Unsur kalimat. Nah, terus pola kalimat. Nah, pola kalimat ini struktur ya. Maksudnya struktur itu pola kalimat. Unsur kalimat itu ya subjek, predikat itu unsur. Jadi pengertian, unsur kalimat, pola kalimat, kemudian ragam kalimat. Ragam kalimat itu ya kalimat tunggal, majemuk gitu ya. Kemudian kalimat efektif, kemudian kalimat baku, inti kalimat, dan kalimat transformasi. Nah, itu peta materinya. Sekarang kita akan masuk kepada definisi konsep dari kalimat. Jadi, definisi konsep dari kalimat itu adalah kesatuan ujaran ya. Kesatuan ujaran yang apa? Yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan yang utuh ya, secara ketatabahasaan serta mempunyai intonasi final ya. Kalimat itu ya minimal terdiri dari subjek dan predikat. Itu baru bisa dikategorikan sebagai sebuah kalimat. Nah, sebenarnya klausa itu juga minimal subjek dan predikat ya. Jadi klausa juga minimal subjek predikat, kalimat juga subjek predikat. Lalu apa sih yang membedakan antara klausa dengan kalimat ya? Jadi pembeda
Antara klausa dan kalimat itu ada pada intonasi finalnya, atau intonasi final dalam definisi ini dapat dimaksudkan sebagai punktuasi atau tanda baca. Jadi kalau misal klausa itu tidak bertanda baca, maka misalnya aku berlari tanpa tanda baca itu klausa, maka aku berlari, misalnya contohnya aku berlari dengan tanda baca, misal seru atau titik, itu bisa dikategorikan sebagai kalimat gitu. Nah, sekarang unsur kalimat ya. Unsur kalimat itu ada 5 umumnya gitu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan dan pelengkap. Subjek itu berarti pelaku ya. Pelaku atau misal bukan pelaku atau misal selain pelaku juga bisa bentuk nomina ya. Bentuk benda ya. Itu subjek. Kemudian predikat itu tindakan. Nah, tindakan dalam maksud predikat di sini tidak terbatas pada bentuk-bentuk kata kerja. Misalnya, menyapu, itu kan tindakan, tapi tidak sebatas pada bentuk kata kerja gitu, tidak berhenti pada verba. Tapi predikat di sini itu berarti adalah predikat itu berarti hal yang ada, hadir setelah subjek gitu ya. Gitu. Ya, atau dia lekatannya itu apa namanya? Apa sih namanya? Ada setelah subjek atau melekat di dekat subjek ya. Jadi misalnya dia di kalimat yang muncul predikat dulu, maka setelah itu wajib ada subjek gitu ya. Jadi tidak bisa berjauhan gitu ya. Itu predikat atau tindakan. Nah, kecuali kalau misalnya kalimatnya ada pada bentuk perluasan fungsi subjek gitu. Itu mungkin juga bisa ya, tapi itu sudah pada bentuk tatanan kalimat yang diperluas gitu. Kemudian objek. Objek itu apa? Objek itu sasaran atau yang dikenai tindakan. Itu objek. Kemudian keterangan. Keterangan itu adalah informasi lanjut. Informasi lanjut umumnya berupa waktu, keterangan waktu ya, tempat, keterangan cara, dan keterangan sebab serta keterangan tujuan. Nah, kemudian pelengkap. Pelengkap itu fungsinya untuk melengkapi adanya predikat verbal atau predikat kata kerja. Itu pelengkap. Gitu. Lanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan, boleh ya. Sebentar. Oke. Selanjutnya adalah pola kalimat ya. Ini pola kalimat, ini sudah sering ya. Struktur kalimat, pola kalimat ya. Nah, pola kalimat itu ada banyak ya. Yang jelas itu ya subjek predikat itu paling umum. Subjek, predikat, objek ya. Ayah makan bakso. Ditambah keterangan, ayah makan bakso di kantor. Kemudian tambah terus subjek predikat pelengkap, ibu membelikan mantel baru. Kemudian ditambah objek ya. Subjek, ibu membelikan adik mantel baru. Kemudian subjek predikat keterangan, kakak berlari ke lapangan. Subjek predikat. Nah, predikatnya berupa kata kerja. Misal, saya membaca, saya menyapu, ya. Saya berlari, itu bisa. Kemudian subjeknya subjek predikat, predikat berupa nomina, contohnya saya mahasiswa, ya, saya pelajar, itu bisa. Kemudian subjek predikatnya berupa adjektif, kata sifat, saya baik, saya dermawan, saya cantik, saya tampan. Nah, itu bentuk subjek dengan predikat berupa adjektiva atau sifat gitu. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Dari pengertian, kemudian tadi apa? Unsur, terus pola kalimat, ada yang perlu ditanyakan? Lanjut, Kak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke ragam kalimat ya. Mulai di sini harus mulai nganu ya. Perhatiannya difokuskan ya. Kalau yang mulai dari ragam kalimat ini. Teman-teman, karena soal-soal UTBK itu biasanya dimunculkan ya, induk kalimat dalam kalimat di atas adalah, gitu ya. Kemudian inti kalimat dari induk kalimat di atas adalah, nah itu sering dimunculkan. Jadi perlu diperhatikan dengan baik-baik mulai ini, ragam kalimat ini. Kemudian ragam kalimat itu
umumnya adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya. Kalimat tunggal itu gampang ya. Saya pelajar kota Solo, adik sedang bermain, ibu pergi ke kantor ya. Dia cuma terdiri dari satu klausa ya, kalimat tunggal. Hanya terdiri dari satu klausa ya. Ini kalau tambahin titik ya itu harusnya tambah titik, tapi ini belum ada ya, lupa. Itu kalimat tunggal, satu klausa. Sekarang kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu berarti kalimat yang ya terdiri atau tersusun dari dua klausa. Ya. Kalau dua klausa berarti ada dua subjek dan dua predikat atau ya itu subjek predikat gitu ya. Nah, biasanya juga dihubungkan dengan konjungsi kata hubung gitu ya. Nah, kalimat majemuk itu terbagi menjadi dua. Ya, sebenarnya tiga ya sebenarnya dengan campuran gitu ya. Cuma untuk yang campuran jarang dimunculkan. Ya. Nah, yang kalimat majemuk itu yang setara dan bertingkat. Yang setara itu ya contohnya ibu pergi ke pasar dan ayah pergi bekerja ya. Ibu pergi ke pasar dan ayah pergi bekerja. Jelas ya? Ibu pergi. Itu sudah klausa ya. Ibu pergi ke pasar. Ya, dihubungkan dengan konjungsi dan. Ayah pergi bekerja. Oke, lanjut. Contoh kedua yang setara, kamu bisa memilih kampus untuk pendidikan tinggimu di dalam negeri atau di luar negeri. Penandanya apa? Penandanya adalah penggunaan konjungsi atau. Nah, kalimat ini sebenarnya kalimat apa yang namanya ya? Oke, kalimat ini bisa dipecah menjadi begini. Kamu bisa memilih kampus untuk pendidikan tinggimu di dalam negeri atau kamu bisa memilih kampus untuk pendidikan tinggimu di luar negeri. Paham ya? Ini bisa dipecah gitu ya. Bisa dipisahkan begitu. Tapi ini lebih ringkas jadinya kamu bisa memilih kampus untuk pendidikan tinggimu, di dalam negeri atau di luar negeri. Tapi juga bisa dipisah, dimunculkan subjek predikat terus keterangannya tetap dimunculkan. Ya, gitu. Nanti ada contoh lain di berikutnya agar kita bisa lebih paham. Kemudian, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ya. Bertingkat itu tadi apa? Terdiri dari dua klausa ya. Kalimat majemuk itu pasti ada induk kalimat ya, ada anak kalimat. Ya, kalau majemuk bertingkat itu pasti ada induk kalimat dan anak kalimat. Ya. Nah, terus apa lagi? Oh ya, konjungsi yang digunakan pun adalah konjungsi tertentu ya. Dan statusnya ya, status kalimatnya, status klausanya, Status klausanya, induk kalimat itu bisa berdiri tanpa lekatan anak kalimat. Sedangkan anak kalimat itu harus berdiri dengan induk kalimat. Ketika dia dipisahkan, ya, kalimatnya akan menjadi kalimat yang apa? Rumpang, kalimat yang tidak berterima, ya. Kalimat yang tidak utuh. Nah, nanti kita cek. Sekarang contohnya. Contohnya gini, kau pasti bisa menjadi anak yang pandai asalkan kau rajin belajar. Penandanya apa? Asalkan, ya. Konjungsi asalkan. Itu berarti keterangan apa? Keterangan tujuan. Iya. Konjungsi yang menunjukkan tujuan ya. Nah, oke. Induk kalimatnya adalah kau pasti menjadi anak yang pandai. Itu induk kalimat. Anak kalimatnya asalkan kau rajin belajar, ya kan nggak mungkin ya anak kalimat ketika dipisah gitu ya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Asalkan kau rajin belajar, titik, nggak bisa. Tapi yang induk bisa, kau pasti bisa menjadi anak yang pandai, bisa berdiri gitu. Contoh kedua, aku pulang bekerja lebih awal hari ini agar bisa menemui ibu menemani ibu pergi ke rumah sakit. Ya, induk kalimatnya apa? Aku pulang bekerja lebih awal hari ini. Itu induk kalimat.
Setelah konjungsi, setelah agar itu ikut kalimat setelahnya ya, agar bisa menemani ibu pergi rumah sakit. Atau misal agarnya nggak ada juga bisa gini, bisa menemani ibu ke rumah sakit. Kan nggak bisa ya, nggak bisa berdiri sendiri. Gitu. Gitu. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kalau belum, kita masuk ke selanjutnya dulu. Karena ini masih terusannya. Ya. Kemudian ragam kalimat. Oke, masih ragam kalimat. Nah, ini adalah penjabaran lebih rinci terkait dengan materi kalimat majemuk setara. Majemuk dulu, majemuk ya. Nah, yang kalimat tunggal itu karena menurut saya sudah bisa ya, teman-teman saya yakin juga sudah bisa, maka tidak dimunculkan ya di materi ini. Yang kita bahas adalah yang majemuk ya. Yang pertama adalah majemuk setara atau koordinatif ya. Nah, kalian perlu memahami konjungsi-konjungsi atau penanda konjungsinya ya. Itu yang paling gampang untuk dianalisis atau bisa dilihat. Ya. Nah, konjungsinya misal ya pada tataran penggabungan, majemuk konjungsinya penggabungan, berarti dan serta. Penegasan bahkan, pemilihan atau, pertentangan tetapi, urutan waktu, kemudian, lantas, lalu ya. Itu adalah konjungsi, penanda konjungsi koordinatif. Sekarang contohnya. Contoh kalimat yang penggabungan ya, yang paling atas dulu lihat. Ya, diperhatikan. Penggabungan, penanda konjungsinya dan juga serta ya. Dan serta. Ya, contoh kalimatnya, aku sudah menyapu dan mengepel rumah. Oke. Ini setara. Ada yang tahu? Ini terdiri dari dua klausa ya. Saya minta tolong salah satu untuk membantu saya memisahkan klausanya. Mbak Agustina, ada? Agustina dari IPS ini ya, IPS 1. Ada? Tidak ada. Mbak siapa ini? Mbak Elvina Wilda ada? Tidak ada juga. Mbak Zahroh ada? Tidak ada. Atau volunteer ada yang membantu saya? Oke, saya beri contoh dulu aja ya. Nah, yang penggabungan ya, dan serta ya. Ini gini, ini dua klausa. Ya. Klausa yang pertama apa? Yang pertama. Aku sudah menyapu. Betul, betul. Aku sudah menyapu. Yang kedua? Aku sudah mengepel rumah. Betul ya, mantap. Berarti oke. Makasih Mbak Nur. Nah, itu ya, itu ada dua klausa. Aku sudah menyapu dan aku sudah mengepel rumah. Penanda, sorry. Konjungsinya dan. Di sini ada apa yang hilang Mbak Nur? Si subjek ya. Si subjeknya diringkas jadi satu ya, jadi aku. Berarti ini ada rapatan subjek ya. Karena cukup lebih efektif ya ketika disingkat daripada aku sudah menyapu dan aku sudah mengepel rumah ya. Itu kan mubadir. Karena sama-sama subjeknya sama, akhirnya terjadi rapatan ya. Aku sudah menyapu dan mengepel rumah gitu. Lanjut. Ya, penegasan ya. Contohnya bahkan ya, itu bentuk-bentuk penegasan ya. Jangankan merawat saat sakit, bahkan sekadar menanyakan kabar pun tak pernah. Wah, ini bentuk penegasan ya. Bahkan ini di sini menegaskan. Boro-boro merawat saat sakit ya. Wong sekedar menanyakan kabar saja tidak pernah. Nah, itu bentuk penegasan ya. Nah, kemudian pemilihan konjungsinya atau ya. Kamu mau memilih dia yang meninggalkanmu atau aku yang setia mendampingimu. Nah, itu pemilihan ya, konjungsi atau ya, konjungsi pemilihan. Kemudian konjungsi tetapi ya. Fungsinya apa? Mempertentangkan
Konjungsi tetapi itu mempertentangkan ya. Aku tidak menyukainya, tetapi tidak pula membencinya gitu ya. Jadi remang-remang ya. Tidak menyukai dan tidak membenci gitu. Urutan waktu, kemudian lantas lalu. Tunggu sampai air mendidih, koma, lalu, misalnya ganti kemudian juga bisa ya, kemudian ya, masukkan mie ke dalam panci ya. Ini yang majemuk sara, saya rasa cukup jelas. Saya lanjutkan. Atau ada yang mau menanyakan? Ditanyakan atau mau bertanya sesuatu? Belum. Lanjut. Lanjut ya. Kalau majemuk setara insya Allah masih bisa. Lanjut, majemuk bertingkat atau subordinatif ya. Majemuk bertingkat, subordinatif ya. Kalau majemuk bertingkat, majemuk itu pasti ada majemuk bertingkat itu pasti ada induk kalimat ya, ada anak kalimat ya itu. Ya, dan satu pasti tidak bisa berdiri ya tanpa si apa namanya? Tidak bisa berdiri tanpa induk satunya ya, kalimat klausa satunya gitu maksudnya. Nah, pertama adalah konjungsi yang menunjukkan syarat ya, prasyarat ya, syarat. Contohnya jika, konjungsinya jika, kalau, manakala, andai kata, asalkan. Ya. Contoh kalimatnya gini, kamu bisa menjadi anak yang pandai gitu ya, asalkan syaratnya kamu belajar sungguh-sungguh ya. Ini disebut kalimat majemuk bertingkat ya. Kan nggak mungkin ya dipisah gini. Kamu bisa menjadi anak yang pandai. Ini induk kalimat. Nah, yang satunya nggak bisa berdiri sendiri ya. Asalkan kamu belajar sungguh-sungguh. Kan nggak bisa. Harus ada induknya yang mengikuti. Harus ada induk yang membersamai. Gitu. Terus. Tujuan. Ya. Tujuan. Konjungsi tujuan. Ya, konjungsinya itu konjungsi agar, biar. Ya. Itu adalah konjungsi yang menunjukkan tujuan. Ya. Aku akan giat bekerja. Ya. Tujuannya apa? Agar apa? Biar apa? Biar bisa membantu orang tua, ya. Lanjut. Konsesif ya. Ini adalah konjungsi yang apa ya? Yang berlawanan, yang ya, yang saling menolak misalnya, bukan menolak ya, yang berlawanan betul. Yang konsesif ya. Walaupun, biarpun, meskipun, contoh kalimatnya, walaupun hujan turun deras ya, walaupun hujan turun deras. Ini jelas anak kalimat. Kenapa? Karena ada konjungsinya ya. Nah, penanda anak kalimat itu pasti biasanya yang dibersamai oleh si konjungsi. Itu anak kalimat ya. Walaupun hujan turun deras, koma, Ani tetap berangkat ke sekolah paling awal gitu. Lanjut. Sebab ya. Konjungsi yang menunjukkan sebab ya. Konjungsinya apa? Sebab, karena, oleh karena ya, oleh sebab juga bisa ya. Nah, contohnya hari ini Ani tidak berangkat ke sekolah karena demam tinggi. Waduh, ya. Padahal di kalimat sebelumnya, walaupun hujan turun deras, Ani tetap berangkat ke sekolah paling awal ya. Nah, akhirnya hari ini Ani tidak berangkat ke sekolah karena demam tinggi. Kasihan ya. Kenapa nggak berangkat ini ya? Kemungkinan karena apa ini? Kehujanan ya. Mungkin ya. Kalau dilihat dari dua kalimat atas bawah. Lanjut. Akibat. Konjungsinya maka, sehingga. Itu menunjukkan akibat ya. Gempa Jepang, gempa di Jepang atau gempa Jepang juga bisa ya. Gempa Jepang sangat dahsyat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa ya. Ini induk kalimatnya yang mana ini? Mbak Anissa dari IPS 1 bisa bantu saya, ini induk kalimatnya yang mana ya? Enggak ada atau Mbak Rahayu? Ada? Rahayu Nisa. Iya.
Yang kalimat paling bawah ini, gempa Jepang sangat dahsyat sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Itu induk kalimatnya yang mana, anak kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya yang gempa Jepang sangat dahsyat. Oke, anak kalimatnya? Yang menimbulkan banyak korban jiwa. Oke, makasih Mbak Rahayu. Bener ya, sip. Mantap. Betul ya, gempa Jepang sangat dahsyat, itu bisa berdiri ya. Klausanya bisa berdiri tanpa lekatan si klausa satunya. Nah, yang sehingga menimbulkan banyak korban jiwa, tidak bisa berdiri ya. Dia membutuhkan si klausa satunya gitu. Oke, saya rasa banyak yang sudah paham ya, sudah bisa gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan pada materi ragam kalimat? Belum. Tidak. Oke, tidak. Saya lanjutkan ya. Masih ada lagi majemuk bertingkat lagi ya. Masih ada majemuk bertingkat subordinatif ya. Nah, ini adalah yang cara dan alat. Cara dan alat. Oke. Konjungsinya apa? Dengan tanpa ya. Andrea pergi ke Jogja dengan, di sini berarti dengannya apa? Dengannya itu ya alat bisa ya. Alat menggunakan untuk pergi ke Jogja dengan apa? Dengan kereta KRL baru. Cara juga bisa ini ya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan. Tapi mungkin alat juga bisa. Dua-duanya bisa ya. Andrea pergi ke Jogja dengan menggunakan kereta KRL baru. Ada yang udah naik KRL? Belum. Dicoba ya, naik KRL Solo Jogja, Jogja Solo. Terus, perbandingan. Ya, perbandingan. Ya, konjungsinya seperti, bagaikan ya, ini berarti perbandingan. Contoh kalimatnya, suasana kelas sangat ricuh seperti ya sedang menonton pertandingan bola ya. Suasana kelas yang ricuh itu dibandingkan seperti sedang menonton pertandingan bola ya. Lanjut, penjelasan ya, contohnya konjungsinya bahwa. Contoh kalimatnya, sertifikat tanah itu sertifikat tanah ini menunjukkan bahwa ya tanah ini adalah kepunyaan kami. Ini pertanyaannya, induk kalimatnya yang mana, anak kalimatnya yang mana? Yang bahwa ini. Ini induk kalimatnya yang yang tanah ini adalah kepunyaan kami. Ya, atau ada yang setuju? Ada yang tidak setuju? Menurut saya itu setuju ya. Tanah ini adalah kepunyaan kami ya. Karena kalau berdiri yang sertifikat nggak bisa berdiri ya. Sertifikat tanah ini menunjukkan bahwa nggak bisa. Yang bisa berdiri itu tanah ini adalah kepunyaan kami. Oke, lanjut. Konjungsi padahal itu menunjukkan pertanggungjawaban hubungan atau hubungan kenyataan ya. Contoh kalimatnya, Henny pura-pura tidak mendengarkan percakapan kami. Padahal Henny mendengar seluruhnya. Itu. Henny pura-pura tidak mendengarkan percakapan kami sebagai induk kalimat, dan padahal Henny mendengar seluruhnya itu sebagai apa ini? Anak kalimat. Gitu. Saya lanjutkan. Kalau ada yang ada yang mau ditanyakan, belum, saya lanjutkan. Nah, ya, selanjutnya kita akan membicarakan terkait dengan kalimat efektif. Ya, kalimat efektif itu yang seperti apa? Kalimat efektif itu, ya. Kalimat efektif ini definisi konsepnya dulu ya. Definisi konsep kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Oke, sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar dengan mudah ya. Jadi kalau ada kalimat yang jelimet ya, subjeknya nggak jelas, predikatnya nggak jelas ya, kemungkinan itu bukan kalimat efektif ya. Kalau ada soal kalimat efektif, yang dicari itu yang paling mudah kalian pahami ya. Itu cara mencari kalimat efektif ya. Nah, penandanya apa ya? Penanda kalimat efektif atau syarat kalimat efektif, yaitu adanya kesatuan, adanya kepaduan,
adanya kepararelan, adanya ketepatan, adanya kehematan, adanya kelogisan. Nah, untuk lebih mudah kita lihat di slide berikutnya. Ya. Nah, yang kesatuan ya. Nah, ini yang kesatuan ya. Kita lihat dari kesatuan dulu. Yang pertama itu kesatuan. Kalimatnya berarti harus satu ya. Satu memiliki kesatuan, satu kesatuan. Nah, ini ada contoh yang salah ya. Contoh yang salah dari di slide ini ya. Budaya nyadran kita harus lestarikan. Itu contoh yang salah. Harusnya gimana? Ada yang tahu? Kita harus melestarikan budaya nyadran. Oke. Bisa. Kita harus lestarikan budaya nyadran harus kita lestarikan. Bisa. Oke, bisa semua ya. Bisa semua. Bisa semua, tapi yang betul yang dalam konten dan konteks slide ini yang kedua ya. Yang pertama itu betul ya, betul. Budaya nyadran apa tadi ya? Budaya tadi gimana tadi? Yang tadi yang kalimat pertama yang mencontohkan gimana tadi? Budaya Kita nyadran. harus melestarikan budaya nyadran. Oh, kalau itu tadi sudah merubah ya, merubah struktur kalimatnya ya. Nah, kalau yang ini tadi yang contoh kedua itu yang saya maksudkan dalam slide ini. Budaya nyadran harus kita lestarikan. Kita harus melestarikan budaya nyadran itu bisa ya, tapi itu merubah strukturnya, menginversi kalimatnya ya. Itu boleh. Tapi dalam konten dan konteks slide ini itu yang tadi, budaya nyadran harus kita lestarikan. Kenapa tidak boleh budaya nyadran kita harus lestarikan? Karena apa? Karena terdapat dua subjek. Ya. Budaya nyadran itu sudah subjek. Kita subjek. Ya. Subjek-subjek kan nggak bisa. Ya, jadi harus budaya nyadran harus kita, itu baru bisa gitu. Itulah kenapa masuk ke kesatuan, harus menjadi satu kesatuan gitu. Kedua, kepaduan kalimat. Ya. Kepaduan kalimat. Contoh kalimatnya, ini contoh kalimat yang salah ya. Kalau kepada seluruh siswa harap berkumpul di lapangan upacara. Apa yang salah dari kalimat ini? Apa yang harus dihilangkan atau diganti? Kepada ya, kepadanya harus dihilangkan, betul. Kepada di awal kalimat ya, dalam sebuah kalimat efektif ya, atau dalam sebuah kalimat lah ya, itu menghancurkan fungsi si subjek, si subjek ya. Karena kalimat ini tuh cukup dari seluruh siswa harap berkumpul di lapangan upacara ya, gitu ya. Jadi kepadanya dihilangkan. Kepada, di, terus dengan ya, pada di awal kalimat itu merusak fungsi subjek atau mengkaburkan fungsi subjek gitu. Lanjut, kepararelan. Kita harus menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, masker dipakai, dan jaga jarak. Ini tidak paralel, harusnya bagaimana? Gimana ini harusnya kalimatnya? Sangat jelas ini ya kalimatnya. Menjaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, betul. Mantap. Betul ya. Kalau paralel itu harus apa? Serumpun, harus separalel, harus apa ya? Apa ya? Satu kesamaan ya. Masuk yang satunya pakai apa ini? Afiksasi men. Terus tahu-tahu satunya di ya. Jelas tidak paralel. Ya, harusnya mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Sip. Lanjut. Ketepatan. Oke, tepat ya.
Tepat apa? Tepat penggunaan diksinya. Contoh, Anggit lupa tidak absen ya. Harusnya bukan absen, harusnya presensi. Ya, tidak tepat kalau dalam kalimat efektif. Tapi kalau kalimat efektif itu juga mungkin ini juga masih bisa muncul ya. Anggit lupa tidak absen itu masih bisa muncul ya. Inilah yang akan membedakan dengan kalimat baku. Ya, benar. Kalimat baku. Terus lanjut. Anggit jarang bersosialisasi dengan teman. Anggit jarang bersosialisasi dengan teman ya. Kesalahannya pada penggunaan diksi bersosialisasi. Harusnya berinteraksi. Tapi dalam kalimat efektif itu masih mungkin dimunculkan kalimat yang seperti ini. Ini masih mungkin ya. Ini akan membedakan dengan kalimat baku itu ya yang porsi diksi ini. Ketepatan diksi. Nanti dilihat di slide berikutnya. Lanjut. Kehematan. Kehematan. Aturan, ini contoh kalimatnya, aturan harus dan wajib ditegakkan dengan sungguh-sungguh, ya. Aturan harus dan wajib itu bentuk kemubadiran, ya. Kalau wajib itu ya harus, ya. Wajib itu ya harus, ya. Ini bentuk kemubadiran. Aturan wajib ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Itu sudah cukup ya menjadi sebuah kalimat yang baik, yang efektif. Lanjut, kelogisan. Ada yang tahu ini kenapa pencuri berhasil ditangkap polisi, ini apa yang keliru? Apa yang salah? Atau apa yang harus diubah? Atau apa yang harus dibenahi dalam kalimat ini? Ada yang tahu? Apakah kalimat ini logis? Secara makna? Oke. Gini ya, yang kelogisan itu, pencuri berhasil ditangkap polisi. Apakah itu logis? Pencuri berhasil ya ditangkap polisi. Logis nggak? Apakah logis? Harusnya bukan pencuri ya yang berhasil ya. Polisi harusnya yang berhasil itu. Harusnya itu polisi berhasil ya. Tapi kalau misalnya dalam kalimat ini pencuri berhasil ditangkap polisi itu tidak logis. Kenapa? Karena kalau pencuri berhasil itu harusnya bukan ditangkap ya. Berarti dia harusnya berhasil mencuri. Gitu ya. Ini secara makna tidak logis ya, sehingga tidak bisa menjadi sebuah kalimat yang efektif ya. Bisa dirubah dengan misalnya polisi berhasil menangkap pencuri. Ya. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Belum? Belum. Saya lanjutkan. Nah, kalimat baku. Ini yang perlu diperhatikan dalam kalimat baku ya. Ya. Kalimat baku itu adalah kalimat ya yang memiliki kesesuaian kaidah bahasa Indonesia yang baik ya, baik dalam diksi, pilihan katanya ya, struktur kalimatnya maupun ejaannya. Itu kalimat baku. Ya. Dia kalau dalam peta konsep ya dapat dijelaskan bahwa kalimat baku itu berarti kalimat efektif ya ditambah penggunaan puebi yang benar-benar benar. Ya, dia baku ya, baku secara diksi, struktur dan ejaan. Itu kalimat baku. Gitu. Jadi harus memenuhi unsur kesatuan, kepaduan, paralel, tepat, hemat, logis dan berpuebi dengan baik dan benar gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Kalau belum saya lanjutkan. Oke. Selanjutnya kita membahas inti kalimat. Ini banyak yang sudah bisa ya inti kalimat ya.
Inti kalimat itu apa sih? Inti kalimat adalah unsur inti yang ada dalam suatu kalimat, atau unsur inti kalimat, atau unsur inti suatu kalimat. Itu inti kalimat. Nah, inti kalimat itu adalah terdiri seminimal-minimalnya subjek dan predikat SP. Tetapi ya, semisal dibutuhkan unsur lain, semisal objek, pelengkap, itu bisa, dapat, mungkin ya, bisa muncul dalam kalimat inti. Jika ya ada prasyaratnya. Predikatnya tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Itu ada prasyaratnya. Ya, contoh. Lelaki tua yang berumur sekitar 60 tahun itu sedang memakan bakso urat bersama cucu-cucunya yang manis. Ya. Ini inti kalimatnya apa ini? Ada yang tahu inti kalimatnya apa? Ada. Lelaki tua sedang memakan bakso. Oke, betul. Lelaki tua sedang makan bakso, betul. Sedangnya itu mungkin juga bisa dihilangkan ya. Lelaki tua memakan bakso itu bisa jadi inti kalimat. Lelaki tua memakan bakso. Kan nggak bisa ya, lelaki tua memakan. Titik. Itu tidak bisa menjadi sebuah inti kalimat. Nah, teman-teman juga perlu diperhatikan ya, inti kalimat dan kalimat inti. Ada yang, kalau kalimat inti itu apa? Kalimat inti. Inti kalimat. Kalimat inti. Inti kalimat. Apa inti kalimat? Kalau inti kalimat jelas ya, inti dari sebuah kalimat. Ya, inti kalimat. Kalau kalimat inti, ya, itu tinjauan, kalau dari misal tinjauan paragraf ya, kalimat inti dari paragraf di atas gitu ya, itu kalimat inti ya. Kalimat yang menjadi inti dari suatu paragraf. Kan paragraf kan kalimat inti, penjelas, 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 penjelas. Nah, gitu. Inti kalimat dan kalimat inti. Lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Oke. Kalau belum, saya lanjutkan di kalimat transformasi ya. Ini materi terakhir ya. Kalimat transformasi. Kalimat transformasi itu apa sih? Kalimat yang, atau kalimat transformasi itu adalah kalimat inti yang diperluas ya dengan tidak mengubah kedudukan fungsi awal kalimat. Ya. Ya, itu ya perluasan kalimat inti. Itu ya kalimat transformasi ya. Nah, cara-cara mentransformasi itu ada beberapa. Pertama, menambahkan unsur keterangan. Ya. Menambahkan unsur keterangan. Kemudian yang kedua, menjadikannya atau menjadikan kalimat majemuk bertingkat ya. Kalau misal dalam bentuk kalimat majemuk bertingkat, itu kalau mau misalnya dari sebuah kalimat majemuk bertingkat terus dicari inti kalimatnya, ya anak kalimatnya langsung dihilangkan saja ya. Berarti tinggal dicari di induk kalimatnya. Ya, yang ketiga, mengubah intonasi. Ya. Mengubah intonasi. Kemudian yang keempat, menjadikannya bentuk inversi atau menjadikannya bentuk inversi itu berarti mengubah struktur kalimatnya ya, tapi tidak mengubah fungsinya ya. Jadi misalnya dia diubah ya, misal keterangannya muncul dulu, itu nggak apa-apa. Misalnya tadinya SPOK, terus diinversi, jadi KSPO, itu nggak apa-apa ya. Lanjut. Oke, lanjut. Terus contoh, ya, contohnya gini. Contohnya, misal, pada tahun 1998, oke, di tempat itu terjadi kerusuhan besar yang menggemparkan dunia sebagai akibat krisis moneter. Yuk, ini inti kalimatnya apa? Inti kalimatnya apa, yuk? Pada tahun 1998, oke. Di tempat itu, oke. Terjadi kerusuhan besar, ya, yang menggemparkan dunia. Terus, sebagai akibat krisis moneter.
Ya, ini inti kalimatnya apa ini? Atau subjeknya apa ini subjeknya? Oke. Kalau gitu gini aja. Yang dibahas ini apa? Yang dibahas dalam kalimat panjang ini itu apa? Dalam kalimat ini. Bahas apa sih itu? Kerusuhan besar. Betul. Ya. Kalau misal bingung, langsung gitu aja ya. Kalau bingung nyari inti kalimat, cari apa sih yang diharapkan kalimat itu? Apa sih yang dimaksud dari kalimat itu? Kerusuhan besar, betul ya. Itu subjeknya ya, bisa itu ya, kerusuhan besar. Ya. Itu subjek. Sekarang cari predikatnya. Predikatnya apa predikatnya ini? Menggemparkan. Menggemparkan ya. Itu predikat betul ya. Bisa jadi predikat tapi bukan itu dalam kalimat itu bukan itu predikatnya. Terjadi. Betul terjadi. Betul. Nah, ini kan munculnya terjadi dulu baru kerusuhan besar ya. Terjadi kerusuhan besar gitu ya. Nah, itu kan munculnya dari predikat dulu terus subjek ya. Nah, kalau misal ditanyakan soal yang seperti ini berarti perlu dikembalikan ke bentuk normal ya. Jadi kalau ditanyain soal kayak gini terus ditanyakan inti kalimat dari kalimat di atas adalah dibalik dulu ya, dimunculkan dulu subjeknya, kerusuhan. Terus besar itu bisa jadi apa namanya? Perluasan keterangan atau menerangkan si kerusuhan ya, maka dicukupkan di kerusuhan ya. Kerusuhan itu sebagai subjek dan terjadi itu menduduki fungsi predikat ya. Kerusuhan terjadi gitu ya. Ya. Nah, pada tahun 1998 itu keterangan coret ya. Di tempat itu juga keterangan di tempat coret. Jadi pada tahun 1998 di tempat itu keterangan itu sebagai pewatas ya. Maka itu coret ya. Terus yang menggemparkan dunia sebagai akibat krisis moneter itu juga perluasan ya, perluasan si kerusuhan besar. Perluasan subjek ya. Maka dia dicoret ya. Pokoknya kalau ada yang itu pasti biasanya bentuk perluasan ya. Maka intinya adalah kerusuhan terjadi gitu. Tuh. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum? Belum. Oke. Kalau belum, mari kita ini adalah soal yang kemarin. Ini bentuk apa? Refleksi ya, bentuk refleksi untuk membedah mana mana anak dan inti kalimatnya. Ini gampang ya. Yang A misal ibu sedang menyiram anggrek di halaman rumah, ya. Ini apa? Oke. Sedangkan ayah sedang memotong rumput. Oke, ini bentuk majemuk apa ini? Kalimat-kalimat di bawah ini adalah kalimat majemuk setara. Iya, majemuk setara. Kalau dipisah gimana ya? Ibu sedang menyiram anggrek di halaman rumah. Ayah sedang memotong rumput. Bisa ya? Bisa. Terus, Danang selalu pergi sendirian meskipun ia memiliki banyak teman yang bersedia menemaninya. Ini apa ini? Setara atau bertingkat? Bertingkat. Bertingkat ya. Danang selalu pergi sendirian, induk kalimat. Misal, terus meskipun ia memiliki banyak teman yang bersedia menemaninya, itu anak kalimat. Diana dan Rio pergi ke swalayan dekat rumah bersama. Setara atau bertingkat? Setara. Setara ya, konjungsinya dan setara. Robia sedang hamil tua, tetapi ia tetap mengungsi. Setara bertingkat? Setara. Setara. Setelah sholat maghrib, anak-anak melanjutkan kegiatan mengaji. Setara atau bertingkat? Setelah sholat maghrib, anak-anak melanjutkan kegiatan mengaji. Setara atau bertingkat? Setara. Setara ya. Setara. Setelah itu sebagai apa ya? Keterangan ya, keterangan waktu ya. Setelah sholat maghrib menduduki fungsi apa ini berarti? Konjungsi antar waktu itu ya. Kemudian lalu ya.
setelah gitu ya. Tapi ini bisa menduduki fungsi keterangan juga ya, setelah gitu. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang kalimat E itu terjadi rapatan subjek ya. Anak-anak melanjutkan kegiatan mengaji, anak-anak sholat maghrib ya. Karena sama-sama subjeknya sama, maka diringkas jadi satu kali anak-anak ya. Terjadi rapatan subjek gitu. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Belum. Belum ya. Belum. Materi hari ini itu ya, materi malam hari ini itu quote of the day hari ini apa ya? Quote of the day hari ini tuh bahwa gini. Orang yang hebat ya, orang yang hebat itu tidak lahir dari keadaan yang nyaman ya, yang baik-baik saja ya, yang tidak punya tantangan ya, yang yang santai-santai itu enggak ya. Orang yang hebat itu adalah orang yang lahir dari perjuangan ya, dari usaha yang mungkin bisa jadi berdarah-darah ya, dalam tanda kutip ya. Kemudian usaha yang mungkin tidak punya waktu bermain ya, tidak punya waktu luang ya, tidak punya waktu untuk hura-hura ya, bisa jadi ya. Ya, orang yang hebat itu adalah orang-orang yang memperjuangkan cita-citanya, memperjuangkan dirinya ya. Oleh karena itu muncul apa? Muncul pepatah ya yang mengatakan bahwasanya pelaut yang ulung tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Gitu. Mungkin itu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Oke.